بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Sirah Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala, dan kita sampai pada pembahasan al-khutab wal-uhud bil Madinah, khutbah-khutbah Rasulullah dan perjanjian-perjanjian Rasulullah di Madinah. Sudah pernah dibahas pada pekan yang lalu atau 2 pekan yang lalu bahwasanya Rasulullah SAW sudah sampai di Madinah, disambut oleh kaum muslimin, dan kemudian Rasulullah SAW dan para sahabatnya membangun masjid. Maka khutbah yang pertama, khutbah yang kedua, dan juga perjanjian Rasulullah SAW dengan Yahudi, ini yang akan dibahas pada malam hari ini. Berkata beliau al-muallif rahimahullah, fa'aqama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil Madinah idza qadimaha syahr Rabi'il Awal ila Safar min as-sanati ad-dakhilah. Rasulullah SAW tinggal di Madinah sejak datangnya di bulan Rabi'ul Awal sampai bulan Safar di tahun berikutnya, hatta buniya lahu fiha masjid, hingga dibangunkan untuknya masjidnya dan juga tempat tinggalnya. Wastajma'a lahu islamu hadzal hayy minal ansar, dan sejak itu lengkaplah kaum muslimin dari kalangan Ansar seluruhnya atau hampir seluruhnya masuk Islam. Falam yabqa darun min duril ansar, tidak tersisa satu rumah pun dari rumah-rumah kaum Ansar kecuali sudah masuk Islam. Illa makana fi Khatmah wa Waqif wa Wa'il wa Umayyah, hanya saja beberapa suku dari kalangan Aus, yaitu suku Khatmah, Waqif, Wa'il dan Umayyah, wahum hayyun minal Aus, dan itu adalah kampung dari kalangan Aus. Innahum aqamu ala syirki, mereka masih tersisa
masih di atas agama mereka, yaitu kesyirikan. Wa kanat awal khutbatin, awal pertama khutbah Rasulullah SAW yang beliau khutbahkan di Madinah, sesuai dengan apa yang sampai kepadaku dari Abu Salamah ibn Abdurrahman. Abu Salamah ibn Abdurrahman berkata, na'udzu billahi an naqulu ala Rasulullah SAW ma lam yaqul. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ucapan dari Rasulullah apa yang beliau tidak ucapkan. Artinya beliau bersumpah bahwa aku jujur, demi Allah aku berlindung kepada Allah, tidak berani aku menyampaikan sesuatu dari Rasulullah yang beliau tidak ucapkan. Kata beliau, annahu qama fihim, bahwa Nabi berdiri di hadapan mereka di Madinah. Fahamidallahu wa athna alaih, beliau memuji Allah dan menyanjungnya, bima huwa ahlu, dengan apa yang pantas baginya. Kemudian berkata, amma ba'du, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW biasa memulai khutbahnya dengan pujian, apakah alhamdulillah atau innal hamdalillah dan sejenisnya dari puji-pujian kepada Allah, sampai pada kalimat amma ba'du ayyuhan nas qaddimu li anfusikum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada mereka di Madinah pertama kali khutbah, wahai manusia, qaddimu li anfusikum, berikanlah, amalkanlah untuk kalian sendiri nanti yaumul qiyamah. Ta'allamuna wallah, ketahuilah sungguh demi Allah, la yus'aqanna ahadukum, niscaya salah seorang kalian pasti akan mengalami kematian, akan yus'a, tidak sadarkan diri, dan niscaya kalian la yada'anna ghanamahu laysa laha ra'in, niscaya ketika kalian yus'a, maka niscaya kambing-kambingnya tidak ada lagi yang mengembalakannya, akan ditelantarkan sia-sia. Tsumma la yaqulanna lahu rabbuhu wa laysa lahu turjuman, maka nanti setelah kematian itu mereka akan ditanya, la yaqulanna lahu rabbuhu, Rabbnya akan berkata kepadanya dan tanpa ada penterjemah, wala hajibun yahjubuhu, tidak ada pula penjaga antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan kepadanya, alam ya'tika rasulu ballagak, bukankah telah datang seorang rasul yang telah menyampaikan kepadamu? Allah akan berkata pada setiap orang setelah dia dimatikan dan dihadapkan kepada Allah, alam ya'tika rasuli faballagak, bukankah telah datang kepadamu rasulku dan menyampaikan kepadamu? Wa ataituka malan wa afdaltu alaik, bukankah aku sudah memberikan kepadamu harta dunia, bukankah aku sudah mengutamakan kamu di atas yang lainnya? Fama qaddamta li nafsik, kalau begitu apa yang telah kau amalkan untuk dirimu sendiri? Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengingatkan kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala, alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. yakni ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan nanti ketika mereka yaumul qiyamah datang kepada Allah, maka Allah akan katakan pada mereka, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang pada kalian nadhir, pemberi peringatan? Tentunya pemberi peringatan adalah Rasulullah SAW. Artinya barakallahu fikum, kalau orang-orang tadi berkata, iya sudah datang kepada kami pemberi peringatan, qalu bala, tentu, qad ja'ana nadhirun fakadzabna, telah datang kepada kami pemberi peringatan tapi kami mengingkarinya, tapi kami mendustakannya, maka orang itu sudah tidak punya hujjah. Mana pertanyaan ini barakallahu fikum adalah pertanyaan, bukankah hujjah telah ditegakkan? Bukankah Rasul telah diutus? Bukankah Al-Quran telah disampaikan pada kalian? Bukankah ada pemberi peringatan?
maka tidak ada alasan lagi bagi setiap manusia yang sudah mendengar Islam, sudah mendengar ayat, sudah mendengar hadis, nggak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengamalkannya. Maka di sini Rasulullah SAW berkata, niscaya kalian akan dihadapkan kepada Allah, dan engkau dan kalian, salah seorang kalian akan ditanya, bukankah telah datang kepada kalian Rasulku, bukankah telah menyampaikan pada kalian, bukankah aku sudah berikan kepada kalian kenikmatanku atas kalian? Ma qaddamta li nafsik, apa yang kalian amalkan untuk dirimu sendiri? Ini pelajaran kedua, bahwa yang namanya amalan kita, ibadah kita, salat kita, puasa kita, sedekah kita, semuanya untuk diri kita sendiri. Dalam artian keuntungannya nanti yaumul qiyamah untuk kita. Allah Subhanahu wa taala tetap maha mulia. Apakah kalian seluruhnya, insahum wa jinnahum, min awwalihi ila akhirih, semuanya ala atqa rajulin wahid, semuanya menjadi orang yang paling takwa seluruhnya dari awal sampai akhirnya, mazada fi mulki syai'a, kata Allah dalam hadis qudsi yang sahih, sungguh tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Sebaliknya dikatakan pula dalam hadis yang sama, lau awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalau kalian seluruhnya dari awal manusia sampai akhir manusia, manusianya dan jinnya seluruhnya ala afjari rajulin wahid, menjadi orang yang paling fajir-fajirnya, yang paling kafir-kafirnya seluruhnya, ma naqusa min mulki syai'a, tidak berkurang kekuasaanku sedikit pun. Artinya Allah tidak berhajat pada ibadah kalian. Sesungguhnya ibadah kalian untuk diri kalian sendiri. Ma qaddamta li nafsik, apa yang kau kerjakan untuk dirimu sendiri. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Nabi berkata dalam khutbah pertamanya di Madinah, "Falyanzur yaminan wa shimalan fala yara syai'a." Nanti orang yang ditanya tadi akan bingung, menengok ke kanan, menengok ke kiri, tidak melihat apapun. Tsumma liyanzuranna qaddamahu, dan kemudian niscaya kalian akan melihat di hadapan kalian, fala yara ghaira jahannam, dia tidak melihat kecuali neraka jahannam. Faman istata'a ayyaqiya wajhahu minan nar walau bisyiqqi tamratin falyaf'al, maka siapa yang bisa melindungi wajahnya dari api neraka walaupun dengan sebelah korma, sepotong korma, hendaklah dia lakukan. Yani hendaklah kalian berupaya untuk menghindari api neraka dengan amal saleh, walaupun sedekah dengan korma dibagi dua. Mengingatkan kita pada hadis yang sahih ketika Rasulullah SAW berdiri di mimbar kemudian berkata, ittaqun nar, ittaqun nar, ittaqun nar. Kata rawi, sungguh demi Allah, suara Rasulullah SAW sangat keras, dan aku menduga kalau ada orang di pasar niscaya dia mendengar suara Rasulullah SAW. Mimbarnya sampai ikut bergoyang. Kemudian Nabi melanjutkan yang ketiganya dengan kalimat, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Hindarilah api neraka, hindarilah api neraka, hindarilah api neraka walaupun dengan sebelah korma, dengan sepotong korma. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada khutbah beliau alaihi salatu wassalam. Wa man lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kata Nabi, siapa yang tidak mampu untuk bersedekah dengan sebelah korma, mungkin saking miskinnya satu korma dibagi anak-anaknya misal, berarti sebelah korma aja nggak sanggup untuk sedekah, masih bisa untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah, siapa yang tidak mampu maka dengan kalimat yang baik, dengan ucapan yang baik.
fa inna biha tujzal hasanatu bi'ashri amsalha. Karena di sana nanti, kata Nabi, setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipatnya, ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, betapa ringkasnya khutbah Rasulullah SAW. Maka sahabat bisa menghafal kata-kata Rasulullah SAW karena tidak panjang, ringkas. Thumma khataba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam marratan ukhra. Kemudian Nabi berkhutbah dengan khutbah yang kedua. Faqala, Nabi berkata, innal hamdalillah ahmaduhu wa asta'inuhu na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Inna ahsanal hadits kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Al-Qur'an. Subhanahu wa ta'ala, wa qad aflaha man zayyanahu Allah fi qalbihi. Sungguh akan berbahagia orang yang sudah diindahkan di dalam hatinya keislaman, dan sungguh telah berbahagia orang yang telah diindahkan hatinya oleh Allah. Wa adkhalahu fil islami ba'dal kufur, dan ditakdirkan oleh Allah masuk Islam setelah kekafirannya. Waqtarahu ala ma siwahu min ahaditsin nas, yaitu orang yang telah memilih Islam daripada yang lainnya dari ucapan-ucapan manusia. Karena semua agama, semua aliran, semua pemahaman dari ucapan manusia. Adapun Islam dari Allah, langsung dengan ucapan Allah, yaitu Al-Quran, kalam Allah, yang tidak berubah satu huruf pun sejak turunnya sampai hari ini. Maka dikatakan sungguh berbahagia orang yang telah diindahkan hatinya dan telah dimasukkan Islam ke dalam hatinya, diselamatkan dari kekafiran, memilih Islam daripada ucapan-ucapan manusia. Innahu ahsanal hadis wa abanahu, sesungguhnya dia adalah sebaik-baik ucapan dan sejelas-jelas ucapan. Ini apa yang diajarkan dalam Islam, sebaik-baik ucapan, sebaik-baik atau sejelas-jelas ucapan. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau saja agama ini bukan dari Allah, kalau saja Quran ini bukan dari Allah, akan didapati di dalamnya kontradiksi yang banyak. Dan itu terjadi pada agama-agama lain. Yang ini bertentangan dengan yang itu bertentangan dengan yang ini, sehingga semakin memperdalam semakin bingung. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya, sehingga tidak berubah, tetap otentik, tetap dalam keadaan utuh, sehingga mereka bisa mempelajarinya. Semakin mempelajarinya semakin jelas, semakin mempelajarinya semakin terang. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam khutbahnya yang kedua, beliau berkata bahwasanya ucapan-ucapan Allah yang paling jelas dan paling tegas, ahibbu ma ahabballah, maka cintailah apa yang dicintai oleh Allah. Wahibullah min kulli qulubikum, dan cintailah Allah dengan sepenuh hati kalian. Wala tamallu kalam Allah, jangan bosan dengan ucapan Allah, jangan bosan dengan qiraatul Quran wa dzikrahu, dan zikir kepada Allah. Jangan bosan mengingat Allah, jangan bosan membaca Quran. Wala taqsu anhu qulubakum, jangan kalian keraskan hati-hati kalian sendiri. Ikhwan fillah, azakumullah, mengingatkan kita pada ayat tentang Yahudi. Allah katakan, tsumma qasat qulubuhum
fahiya kal hijarah au ashaddu qaswah. Kemudian hati mereka menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Mengapa? Karena lupa zikir kepada Allah, jauh dari Allah. Ikhwan fillah a'azzakumullah, maka ketika Nabi mengingatkan agar kita jangan bosan-bosan mengingat Allah, jangan bosan-bosan berzikir, jangan bosan-bosan membaca Quran, kata Nabi, wala taqsu qulubahum anhu, jangan kalian keraskan hati-hati kalian daripadanya. Ini jangan jadikan hati kalian semakin keras. Fa innahu min kulli ma yakhluqullahu yakhtar wa yustafa. Qad sammahu Allahu khiratahu minal a'mali mustafahu minal ibad. Karena sesungguhnya apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan, maka itu adalah dari pilihan Allah. Maka berbahagialah kalau kita dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan. Kalau kita dipilihkan oleh Allah dengan hidayah, dengan petunjuk menjadi seorang muslim, berbahagialah dan syukurilah. Dan dinamakan, kata Nabi, orang tersebut mustafahu minal ibad. Mustafahu minal ibad, orang-orang pilihan dari para hamba. Mengingatkan kita pada ayat ahlul istifa, orang-orang pilihan. Kata Allah, tsummastafaina min ibadina, kemudian kami pilih dari hamba-hamba kami, faminhum zalimun li nafsihi, faminhum muqtasidun, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Tsummastafaina, kemudian kami pilih. Atau sebelumnya disebutkan tsumma awratnal kitabal ladzina istafaina, kemudian kami berikan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih. Maka berbahagialah, bergembiralah kalau kita dipilih menjadi orang-orang ahlul Quran. Tsumma awratnal kitabal ladzina istafaina min ibadina, kemudian kami berikan kitab ini kepada orang-orang pilihan kami yang kami pilih, kata Allah. Di antara mereka ada yang masih mendolimi dirinya sendiri, di antara mereka ada yang muqtasidun, dan di antara mereka ada yang sabiqun bil khairati biidznillah, ada yang berlomba-lomba dengan kebaikan dengan izin Allah. Berarti ahlul istifa, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada 3 golongan. Ada yang masih berbuat dosa-dosa tetapi tidak keluar dari iman, ini zalimul li nafsihi. Termasuk ahlul istifa yang kedua, muqtasidun, mengerjakan yang wajib-wajibnya, meninggalkan yang haram-haramnya. Pas. Ini pas-pasan. Yang ketiga, sabiqun bil khairati biidznillah, yang berlomba-lomba dengan kebaikan dengan izin Allah. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dengan kebaikan. Maka Nabi mengingatkan itu dengan kalimat bahwa Allah menamakan kalian mustafahu, Allah menamakan kalian orang-orang pilihan. Dan juga Allah katakan dengan kalimat orang-orang pilihan, yakhtar wa yastafi, qad sammahu Allahu khairatahu minal a'mali mustafahu minal ibad. Allah sebutkan dengan julukan mustafahu minal ibad, wassalih minal hadith, dan ucapannya dijuluki ucapan saleh, amalun saleh. Wa min kulli ma utiyan nas minal halal wal haram, dan termasuk pula di dalamnya apa yang Allah berikan kepada manusia, yaitu hukum-hukum halal dan haram. Peganglah oleh kalian. Demikian khutbah Rasulullah SAW, dan masih berlanjut, fa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, maka beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wattaqullaha haqqa tuqatih, dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wasduqullaha saliha ma taqulun, dan jujurlah kepada Allah atas ucapan-ucapan baik kalian yang kalian ucapkan dengan mulut-mulut kalian. Jujurlah kepada Allah, ucapan-ucapan baik, qiraatul Quran, zikrullah, dan juga ucapan-ucapan yang diperintahkan dalam salat, yang di dalamnya ada kalimat ikrar bahwa kami adalah orang-orang yang begini, yang begini, yang begini. Artinya itu ikrar, barakallahu fikum, harus jujur pada Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembelihanku, sesungguhnya ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah Rabbul Alamin. Itu diucapkan oleh kaum muslimin. Maka usduqullah, jujurlah kepada Allah atas ucapan-ucapan kalian yang bagus, atas ucapan-ucapan kalian yang baik. Hendaklah tidak hanya bentuk ucapan, tetapi ikrar dalam hati dengan jujur. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, kemudian berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa tahabbu bi rauhillahi bainakum. Hendaklah kalian saling bercinta kasih, saling bersaudara sesama kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghdab an yunkas ahduhu. Sesungguhnya Allah akan marah kalau janjinya diingkari. Sesungguhnya Allah akan marah kalau kalian mengingkari janji. Ikhwan fillah a'azakumullah, berapa kali kita janji? Setiap saat kita janji kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupku untuk Engkau ya Allah, hidupku untuk Engkau ya Allah, hidupku untuk Engkau ya Allah, hidupku dan matiku, ibadahku semuanya untuk Engkau. Tapi berapa orang yang jujur? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala wassalamu alaikum. Ini juga ringkas khutbah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah a'azakumullah, di samping khutbah-khutbah Rasulullah SAW yang ringkas, Rasulullah juga membuat perjanjian bersama. Saya tidak bilang perjanjian damai, tetapi perjanjian bersama. Artinya apa yang wajib kamu lakukan dan apa yang wajib kami lakukan, apa yang harus kami berikan kepada kalian dan apa yang wajib kalian berikan pada kami. Yani melaksanakan atau menerangkan hak-hak masing-masing untuk hidup di Madinah. Karena di Madinah di samping kaum muslimin ada Yahudi. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa kataba Rasulullah, berkata Ibnu Hisham rahimahullahu taala, dan Rasulullah SAW menulis kitaban bainal muhajirin wal ansar wa da'a fihi yahud. Rasulullah pun menuliskan satu perjanjian antara muhajirin dan ansar kaum muslimin, wa da'a fihi yahud, untuk sepakat dengan Yahudi dalam beberapa perkara, wa ahadahum, dan membuat perjanjian antara kaum muslimin dengan Yahudi, wa qarrahum ala dinihim wa amwalihim, dan dalam perjanjian itu dibiarkan mereka tetap dalam agama mereka. Ini barakallahu fikum bukti yang sangat jelas, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan dalam agama. Jihad kaum muslimin, perang para sahabat, perang Rasulullah SAW bukan memaksa mereka masuk Islam, tidak. Bahkan di Madinah, ketika mayoritasnya sudah muslimin dan pemimpinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian memaksa Yahudi masuk Islam, tetapi disebutkan dengan lafzan dalam tarikh, dalam sirah yang kita baca ini disebutkan aqarrahum ala dinihim wa amwalihim. Mereka dibiarkan dalam agama mereka dan harta mereka. Tidak dirampas hartanya, tidak dirampas rumahnya, tidak dirampas haknya. Silahkan kalian dengan agama kalian. Wa syarata lahum syirat alaihim, hanya saja ada syarat-syarat yang harus dipenuhi di tempat muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hada kitabun min Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah tulisan surat dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam antara mukminin muslimin dari kalangan Quraisy dan dari Yathrib. Karena muslimin ada dua golongan. Ada dari Quraisy yang hijrah dari Mekkah, dan ada penduduk setempat yang bernama Yathrib, tempatnya disebut Yathrib, yaitu nama lain Madinah, yaitu kaum Ansar. Wa man tabi'ahum falahiqa bihim, dan orang-orang suku-suku yang mau bergabung dengan kaum muslimin. Jadi ketika perjanjian
antara muslimin dengan Yahud, dibiarkan beberapa kaum mau memilih bersama siapa. Kalau bersama Yahud maka terikat dengan syarat-syarat atas Yahudi. Kalau bergabung dengan muslimin terikat dengan aturan-aturan terhadap kaum muslimin. Barakallahu fikum. Qala, kemudian disebutkan dalam surat itu bahwa Nabi SAW menyuruhkan tulis kalimat perjanjian antara mukminin muslimin dari Quraisy dan dari Yathrib, dan siapa yang mengikuti mereka dan siapa yang berjuang bersama mereka dan berjihad bersama mereka, bahwa innahum ummatun wahidah min dunin nas, bahwa kaum muslimin ini dari muhajirin, dari ansar, dan di dalam ansar ada suku-suku, di antara Quraisy juga ada suku-suku, mereka ini dianggap satu umat, dianggap satu umat, ummatan wahidah. Al-muhajiruna min Quraisyin ala rib'atihim yata'aqaluna bainahum, maka mereka orang-orang Quraisy dari kalangan muslimin ini, mereka tetap dalam keadaan mereka yata'aqaluna bainahum, mereka saling membantu untuk membayarkan diat. Siapa yang membunuh, siapa yang menyebabkan terbunuhnya orang lain, maka harus bantu-membantu, dukung-mendukung, membayar diat. Maknanya, barakallahu fikum, kalau dari kaum muslimin ada yang qadarullah membunuh salah seorang dari Yahudi misalnya, padahal sudah ditulis perjanjian ini, maka mereka harus membayarkan diatnya. Kalau orang itu tidak mampu, maka suku Quraisy seluruhnya bantu-membantu urunan untuk membayarkan diat. Wa hum yafiduna anihim bil ma'ruf wal qisti bainal mu'minin, dan juga mereka saling bantu-membantu untuk membebaskan tawanan perangnya. Nah, ini kalau salah seorang saudara mereka ditawan oleh musuh dan harus ditebus, maka yang menebus bersama-sama. Orang-orang Quraisy ini urunan, bantu-membantu. Jangan berkata itu kan anaknya si fulan, bukan golongan kami. Jangan kesukuan. Tetapi seluruh muslimin Quraisy, kalau tidak mampu, seluruh muslimin membebaskan tawanan-tawanannya dengan baik, dengan adil di antara mukminin. Wa Banu Auf, demikian pula Banu Auf ala rib'atihim, mereka juga tetap dalam keadaan mereka yata'aqaluna ma'aqilahum al-ula, mereka harus bantu-membantu, dukung-mendukung untuk membayar diat bagi orang yang terbunuh karena salah seorang mereka. Kullu ta'ifatin tufdi 'aliha bil ma'ruf bil qisti bainal mu'minin, maka semua golongan, semua suku harus bantu-membantu untuk membebaskan orang yang tertawan di pihak musuh. Yani kalau terjadi peperangan dengan musuh. Wa Banu Sa'idah ala rib'atihim yata'aqaluna ma'aqilahumul ula, demikian pula Banu Sa'idah, maka mereka bantu-membantu untuk membayar diat orang yang terbunuh karena salah seorang mereka. Dan kullu ta'ifatun minhum, dan semua golongan mereka harus bantu-membantu membebaskan orang yang tertawan oleh musuh dari kalangan mereka. Wa Banul Harith ala rib'atihim, selebihnya beberapa suku yang disebutkan saya tidak terjemahkan karena maknanya sama. Wa Banul Harith ala rib'atihim yata'aqaluna ma'aqilahumul ula, kullu ta'ifatin tufdi 'aniyaha bil ma'ruf wal qisti bainal mu'minin. Wa Banu Jusham ala rib'atihim yata'aqaluna ma'aqilahumul ula, wa kullu ta'ifatin minhum tufdi 'aniyaha bil ma'ruf wal qisti bainal mu'minin. Wa Banu Najjar ala rib'atihim yata'aqaluna ma'aqilahumul ula, wa kullu ta'ifatin minhum tufdi 'aniyaha bil ma'ruf wal qist bainal mu'minin. Wa Banu Amr ibn Auf ala rib'atihim yata'aqaluna ma'aqilahumul ula, wa kullu ta'ifatin tufdi 'aniyaha bil ma'ruf wal qist bainal mu'minin. Wa Banu Nabit ala rib'atihim yata'aqaluna ma'aqilahumul ula, wa kullu ta'ifatin tufdi 'aniyaha bil ma'ruf wal qist bainal mu'minin. Wa Banul Aus
ala rib'atihim yata'aqaluna ma'aqilahum. Setelah orang-orang Quraisy disebut, kemudian suku-suku di Yathrib, Aus dan Khazraj. Wa bani Aus ala rib'atihim yata'aqaluna ma'aqilahumul ula wa kullu ta'ifatin minhum tufdi 'aniyaha bil ma'ruf wal qisti bainal mu'minin. Kesimpulan dari kalimat-kalimat ini semua adalah masing-masing suku yang bertanggung jawab atas kalau salah seorang mereka membunuh orang lain yang sudah terikat perjanjian, maka bayarkan diatnya. Jangan berkata dia tidak mampu. Urunan semua orang-orang di suku tersebut, masing-masing suku. Nanti akan dibahas lagi. Kalau suku tadi seluruhnya tidak mampu, maka dibantu oleh kaum muslimin secara umum. Jadi kewajiban pertama sukunya, baru kemudian seluruh kaum muslimin. Wa innal mu'minina, ini perjanjian kedua, bahwa orang-orang beriman mereka semuanya tidak boleh membiarkan ada orang yang miskin, banyak keluarga di antara mereka, kecuali harus dibantu. Tidak boleh ada orang yang kesusahan. Disebutkan di sana kalimat mufrahan. Terjemahan mufrah walaupun sepintas maknanya dari kalimat fariha yang artinya gembira, ternyata bukan. Al-mafrah al-mutqal biddain, orang yang terlilit hutang. Wal katsirul iyal, yang banyak keluarganya. Maka orang-orang beriman tidak boleh membiarkan orang yang terikat atau orang yang terlilit hutang, keluarganya besar, kecuali harus dibantu seluruh orang-orang yang beriman. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi pun berkata, tulis juga kalimat berikutnya. Qala bainahum an yu'tuhu bil ma'ruf fi fida'in aw 'aqlin wa alla yuhalif mu'minun maula mu'minin dunahu, dan seorang mukmin tidak boleh mengambil kawan dekat kecuali sesama mukmin. Yahud, silakan beragama dengan agama kalian, silakan berjalan dengan keyakinan kalian, tapi untuk jadikan kawan dekat tidak. Tidak boleh seseorang mengambil wali kecuali dari kalangan mukminin sendiri. Wa innal mu'minina al-muttaqin ala man bagha minhum aw ibtagha dasi'atan zulmun aw ismun aw udwanun aw fasad bainal mu'minin wa inna aydiyahum alaihi jami'an. Kata Nabi SAW yang ditulis dalam perjanjian tersebut, poin berikutnya, dan sesungguhnya orang-orang beriman yang bertakwa, kalau ada orang yang berbuat zalim, menimpakan kejelekan pada orang lain, atau berbuat dosa, atau memberikan permusuhan, atau membuat kerusakan, maka kaum mukminin seluruhnya melawan orang itu. Artinya berhadapan dengan kaum mukminin seluruhnya, dan kaum muslimin seluruhnya tidak boleh ada yang membela orang tadi. Qala wa inna aydiyahum ala alaihi jami'an, dan tangan-tangan orang beriman semuanya harus berhadapan dengan orang yang zalim tadi. Walau kana walada ahadihim, walaupun anak mereka sendiri atau salah satu dari anak salah seorang mereka sendiri. Keluarganya tidak boleh membela anaknya, familinya nggak boleh membela anaknya. Kalau dia orang yang memang pantas dihukum, maka seluruh orang beriman harus sepakat untuk melawan orang ini. Wala yuqtal mu'minun mu'minan kafira. Yang berikutnya, poin berikutnya, bahwa seorang mukmin tidak dikisos terhadap orang kafir. Jadi kalau orang mukmin membunuh orang kafir, itu bayar dia, tidak boleh dikisos. Mengapa? Tidak sama nilainya antara seorang mukmin dengan orang kafir. Iya apa iya? Tentunya jauh berbeda. Bagaimana satu orang kafir mati karena dibunuh oleh seorang muslim, dan muslimnya dibunuh pula? Qisas tidak ada. Tidak ada qisas kalau seorang mukmin membunuh orang kafir. Adanya diat yang tadi sudah dibahas. Wala yansur kafiran 'alal mu'min. Yang berikutnya,
Dan orang kafir tidak boleh ditolong dalam memusuhi orang beriman. Ini orang beriman, jangan mendukung Yahudi untuk memusuhi orang beriman. Tidak boleh. Wa inna zimmatallahi wahidah, dan bahwasanya zimmah Allah satu untuk seluruh kaum muslimin. Yujiru alaihim adnahum, bahwa seluruh kaum muslimin zimmahnya sama, jaminannya sama, bisa memberikan jaminan walaupun orang terendahnya. Artinya kalau ada orang terendah di kalangan mukminin kemudian memberikan jaminan, jaminannya berlaku. Silakan datang ke negeri kami berikan jaminan. Padahal dia orang biasa, rakyat biasa. Datang ke penguasa, itu orang kafir tersebut datang dengan jaminan saya yang menjamin, diterima. Qanifidina azakullah, itu makna zimmatallahi wahidah yujiruhum adnahum, bisa diberikan jaminan itu oleh orang terendah dari kalangan mukminin. Wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.